Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Meng Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu ya sama Allah dan dimudahkan rezekinya. Oh iya Sobat Meng, ada yang pernah dengar gak istilah congculi? Kalau aku sendiri sih baru denger ya. Mungkin dari Sobat Meng ada yang berasal dari tanah Jawa, tentunya sangat familiar kan dengan istilah tersebut. Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis tentang pocong yang selalu menghantui rumah warga untuk dibukakan ikatan di kepalanya. Sebelum aku memulai ceritanya, jangan lupa disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oh iya, dan satu lagi, jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari kita. Oke guys, langsung aja kita menuju ceritanya. Kurang lebih sekitar pukul 1 tengah malam tepatnya, Arya yang sedang asik bermain game online, tiba-tiba dok dok dok. Kedenger dong, suara pintu rumahnya ada yang ngegedor. Siapa sih? Jam segini masih ada yang bertamu aja. Arya pun langsung keluar kamar dan bergegas untuk membukakan pintu. Dok dok dok. Iya, sabar sedikit, kenapa sih? Ucap Arya, sedikit kesal. Tanpa lama, Arya pun membuka pintunya. Oh, Lundan, ada apa jam segini ketok-ketok pintu kok kencang banget? Perhatikan gua dulu lah ya, ucap Bondan yang sedikit kesal. Sebab, kayak nggak diperhatikan gitu sama Arya. Iya, ini juga gua perhatiin, balas Arya sembari meletakkan HP-nya. Mbak Minah meninggal. Ini kita disuruh Pak RT untuk menggali kuburan. Soalnya mau dikubur sekarang jenazahnya. Meninggal? Kenapa meninggalnya? Ucap Arya yang sangat terkejut. Gak tahu, udah ayo kita buruan berangkat. Bentar lah, ganti baju dulu gua. Buruan Cuk, teriak Bondan kepada Arya. Tak lama kemudian, Arya pun keluar dari kamar. Ayo berangkat, ucap Arya kepada Bondan. Arya dan Bondan pun berjalan menuju ke pemakaman umum yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Arya. Malam itu sangat hening, tidak ada suara apapun kecuali langkah mereka. Bahkan jangkrik pun tidak bersuara malam itu. Ini berdua aja Dan? Tanya Arya memecah keheningan malam. Enggak, di sana udah ada Muklis sama Niko, ucap Bondan. Di sepanjang jalan mereka membicarakan tentang kematian Mbak Minah. Waduh, padahal mau gua lamar Dian Dan, tapi kok malah udah nggak ada orangnya, ucap Arya sambil ketawa. Lu gila atau gimana sih? Kata Bondan dengan nada kesal. Iya, gitu aja marah, ucap Arya sambil menyenggol Bondan. Tak lama kemudian, tibalah mereka di suatu kuburan, yang ternyata nampak Muklis dan Niko, yang sedang sibuk menggali kuburan. Weh, Klis, udah dari tadi lu? Tanya Arya sembari mengambil cangkul. Udah segini dalamnya, emang kagak lihat lu? Lah iya, ditungguin dari tadi kok nggak sampai-sampai lu, saut Niko. Nih gantian, kalian berdua yang gali. Siap Pak Bos, ucap Arya dan Bondan bersamaan. Setelah mereka selesai menggali kuburan tersebut, mereka beristirahat tuh sebentar sambil ngopi untuk menunggu jenazah yang akan dikebumikan. Ah elah, dapat kerjaan kok waktunya nggak menentu gini ya, keluh Niko yang sedikit kelelahan dan mengantuk. Gimana sih kok, yang namanya orang meninggal itu nggak tahu waktunya kapan. Tiba-tiba, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara sayup-sayup itu terdengar semakin mendekat. Sontak mereka berempat mencari suara tersebut. Lah, itu udah datang jenazahnya guys, kata Arya. Mereka pun beranjak dari tempat istirahatnya. Terlihat ada Erik, Bimo, Rian, Pak RT, Mas Acong, dan Ronaldo alias Pok-Pok yang menggotong keranda tersebut. Sedangkan Mbah Maudin berjalan mengiringinya. Sesampainya di lokasi liang lahat, Mbah Maudin menyuruh kami untuk menurunkan jenazahnya ke liang lahat. Nak, azani dulu jenazahnya, suruh Mbah Maudin kepada Pok-Pok. Pok-Pok apa bisa Mbah? Sholat aja dia setahun sekali kalau mau lebaran, saut Bimo sambil cengengesan. Iya Mbah, sarungnya aja baunya udah kayak tikar, sambung si Erik sambil ketawa. Dia merik, buruan azanin tuh, siapa yang bisa? Kata Pok-Pok sedikit kesal. Malah pada bercanda, udah diam, Pak RT sambil memarahi mereka. Akhirnya Rian pun unjuk gigi, udah, gua aja. Setelah itu, keempat manusia tadi, Arya, Bondan, Muklis, dan Niko, langsung menguburkan jenazah Mbak Minah. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah masing-masing.
Mereka pulang bersamaan, namun mereka berpisah di perempatan jalan. Karena memang rumah mereka tidak searah. Dan juga ada yang ikut ke rumah Pak RT. Serta Mas Acong mengajak Pok Pok untuk menutup kedai nasgornya. Mereka pun saling berpamitan. "Pok, temenin gue dulu ya," bisik Mas Acong kepada Pok Pok. "Kemana lagi mas? Badan gue udah capek banget nih," jawab Pok Pok. "Beresin dagangan gue dulu, tadi buru-buru gue lupa tutup." Pok Pok hanya membalas dengan wajah merengut. Pagi harinya, para warga menjalani aktivitas seperti biasanya. Hingga akhirnya pukul 5:30, langit sangat terlihat mendung sore itu. Jingga di atas cakrawala pun tak menunjukkan keindahannya. Jalanan sepi sekali rasanya. "Nanti malam keluar gak Lurik?" tanya Bimo kepada Erik, yang sedang menuju arah pulang sehabis main layangan. "Belum tahu Bim," balas Erik. Mereka pun berpisah di persimpangan jalan setelah berbincang tadi. Tiba-tiba si Bimo ketemu tuh sama sosok wanita. "Wah, siapa itu ya? Kelihatannya kok cantik banget," batin Bimo sambil memandang jauh seorang wanita yang ada di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat ia berjalan. Setelah jarak mereka begitu dekat, wanita itu menoleh kepada Bimo dengan senyum menyeringai. "Mas," sapa lirih wanita tersebut. Iya mbak," jawab Bimo gugup. Bimo melihat sekilas wajah wanita itu dan merasa tidak asing dengan wajah wanita tersebut. "Sepertinya kenal deh, tapi siapa ya?" gumam Bimo dalam hati. Tiba-tiba Bimo terdiam kaku setelah melihat wanita yang barusan ia lihat. Mbak Minah." Bimo menoleh ke wanita tersebut untuk memastikan. "Cuk!" Bimo teriak sekencang-kencangnya dan lari terbirit-birit. Sebab wanita yang ia lihat barusan sudah hilang tak tahu kemana. Tiba-tiba, brak! Bimo nabrak kursi tuh di teras depan rumahnya. Ibunya Bimo ini keluar deh untuk mengecek kegaduhan di luar rumah. "Eyalah Nana, kursi segitu besarnya masih aja kamu tabrak aja," ibunya Bimo sambil menepuk jidat. "Ada apa?" kata ibu. Mbak Minah hidup lagi bu," kata Bimo sambil ketakutan. "Ngawur kamu nak, orang yang udah meninggal masa hidup lagi?" "Udah sana buruan kamu mandi, baumu udah kayak kambing." "Ya, anaknya sendiri kok disamain sama kambing," celutuk Bimo di dalam hati. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Kira-kira pukul 10 malam tepatnya. Kering-kering suara nada dering HP Muklis. "Halo, kenapa kok?" tanya Muklis. "Ayo ke angkringan Klis, gue ke rumah lo OTW sekarang ya," jawab Niko kepada Muklis, yang langsung mematikan handphone. Tak lama kemudian, Niko ini datang. Muklis yang dari tadi nunggu di depan rumah, langsung naik tuh ke jok motornya Niko. "Sesuai aplikasi ya mas, berangkat," teriak Niko. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Erik, Bimo, Bondan, dan Rian. Mereka lagi asik ngobrol dan ada yang sambil gitaran gitu. Tepat jam 1 malam, Rian pamit tuh untuk pulang. "Duluan ya bro," Rian sambil menyalakan motor grand balapnya. "Ya, hati-hatian," jawab mereka bersamaan. Sesampainya di gang rumahnya, bulu kuduk Rian ini tiba-tiba berdiri. Tak kala ia melihat sesuatu berwarna putih di teras rumah Arya. "Gusti opo kui," gumam Rian di dalam hati. Namun setelah Rian hampir mendekati sesuatu itu, Rian menghelakan napas lega. Ternyata apa yang ia lihat tak seperti yang apa ia pikirkan. Hanya sebuah karung beras yang diletakkan di depan rumah Arya. Akhirnya Rian pun sampai di teras depan rumahnya. Namun saat Rian sedang mencari kunci pintu, tiba-tiba dok 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 terdengar suara pintu rumah yang diketuk. Ternyata suara tersebut berasal dari rumahnya si Arya. Rian melihat ke sumber suara, sebab jarak rumah Rian dan rumah Arya ini hanya dibatasi oleh sebuah kebun kecil. Rian melihat karung yang di depan rumah Arya terbang, sambil bergoyang-goyang menabrak pintu. Namun saat Rian mempertajam penglihatannya, ternyata itu bukanlah sebuah karung, melainkan sebuah pocong membenturkan kepalanya ke pintu rumah Arya. Tiba-tiba, badannya Rian ini kaku, tak bisa bergerak sedikit pun, bahkan berkedip pun susah. Matanya terbelalak menatap sosok itu, sampai sosok itu berhenti membenturkan kepalanya, dan tiba-tiba kepalanya menoleh perlahan ke arah Rian. Wajahnya pucat dan dipenuhi oleh ulat-ulat kecil. Matanya melotot ke arah Rian dan senyumnya menyeringai. Rian masih tak sanggup untuk bergerak. Yang ada di pikirannya hanyalah ingin pingsan.
Namun hal itu sia-sia. Ia seolah-olah dipaksa untuk menatap sosok itu. Tiba-tiba pocong itu meloncat ke arah Rian. Tubuh Rian bergetar, jantungnya serasa mau copot. Ditambah lagi tubuhnya Rian tak mampu bergerak sama sekali. Sampai pada akhirnya tubuh Rian ini bisa untuk digerakkan. Rian langsung membuka kunci pintu dan lari terbirit-birit menuju kamar. Alhamdulillah, ucap Rian sembari menghelakan napas lega. Adik Rian yang melihat ia pun keheranan. Mengapa kakaknya gelisah seperti itu? Mas, habis ngapain? Kok terengah-engah gitu? Tanya Andrean kepada Rian. Aku dikejar pocong, Dek, jawab Rian. Halah, zaman sekarang kok masih takut begituan aja? Mas, ujar Andrean seolah-olah menertawakan apa yang dibicarakan kakaknya. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba, dok, cong culi, pocong ku uculi. Rian sambil mengambil selimut dan menutupi wajahnya pakai selimut. Sedangkan adiknya yang soberani itu mengecek lewat jendela yang tembus ke arah teras rumahnya. Wah, opo kui, ucap Ade setelah melihat sosok itu. Ia langsung lari dan ikut berselimut bersama kakaknya. Mereka hanya terdiam takut di bawah selimut. Sedangkan pintu rumah terus diketuk. Dok, cong culi, pocong ku uculi. Mereka hanya berdiam diri tak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya setelah 10 menit berlalu, suara itu tak lagi terdengar oleh mereka. Mereka berdua menghelakan napas panjang. Gimana, Dek? Masih gak percaya? Sebelum kejadian itu, Arya yang sedang asik bermain game tiba-tiba mendengar suara dok. Arya pun membuka pintu dan sambil memegang handphonenya. Ada Belum selesai berbicara, Arya pun berteriak. Pocong! Arya menutup pintu dengan sangat keras dan langsung lari terbirit-birit menuju kamarnya. Ia melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Rian. Ya, bersembunyi di bawah selimut dengan rasa takut. Suara khas pocong tersebut selalu menghantuinya. Cong culi, pocongku uculi. Beberapa menit berlalu, Arya pun tertidur. Sebab kelelahan menahan takut mungkin. Hingga pagi pun tiba. Erik yang hendak pulang melihat emak-emak yang sedang asik melakukan hobinya. Ya, ngegosip adalah hobi emak-emak yang sangat familiar. Monggo Bude sapa Erik kepada mereka yang tengah membicarakan teror yang terjadi di desanya. Iya Mas, jawab mereka singkat dan kembali bergosip lagi. Erik menangkap kata yang menarik yang dibicarakan mereka. Cong culi, tanya Erik dalam hati. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Waktu yang ditakuti para warga, tak ada seorang pun warga yang berani untuk keluar setelah maghrib. Namun hal lainnya dengan Mas Acong. Pekerja keras yang rajin berdagang, tak pedulikan masalah itu. Ia tetap optimis menjemput rezeki. Waelah, sepi sekali hari ini, ucap Mas Acong. Mas Acong pun memutuskan untuk pulang saja. Karena ia sudah sangat ngantuk dan putus asa, sebab tidak ada pembeli yang kunjung datang. Pada saat Mas Acong berjalan pulang, sembari mendorong gerobak andalan miliknya itu, tiba-tiba, kresek, pohon pisang bergoyang-goyang. Sontak Mas Acong pun mengamati pohon tersebut. Padahal malam itu sangat hening sekali. Angin pun tak kunjung juga menghiasi malam itu. Ia mengamati pohon pisang itu sambil mendorong gerobaknya. Setelah diamati, akhirnya ia sadar bahwa objek yang sebelumnya ia pikirkan itu adalah pisang yang dibungkus karung, ternyata adalah pocong yang menggantung. Sontak Mas Acong pun lari terbirit-birit sambil mendorong gerobaknya. Ia lari sesekali sambil melihat ke belakang, dan pocong itu malah terus mengejarnya. Cong culi. Suara pocong itu sambil melompat-lompat untuk mengejar Mas Acong. Sampai pada akhirnya pocong itu hilang, dan Mas Acong pun merasa lega. Gila, sial, dagangan udah gak laku malah dikejar pocong, ujarnya sambil mengelakkan napas lega. Namun, tak lama setelah ia mengatakan itu, ada sebuah kain putih yang menjuntai di atas kepalanya. Tak lama Mas Acong pun melihat ke atas atap gerobak. Alangkah terkejutnya Mas Acong kala itu. Ia melihat sosok pocong yang sedang duduk di atap gerobaknya. Matanya merah menyala menatap wajah Mas Acong. Mas Acong langsung terdiam. Tangannya gemetaran, keringat mengucur dari pori-porinya.
Jantungnya serasa mau copot. Chong Chuli, suara tersebut semakin membuat Mas Acong ketakutan. Sampai pada akhirnya ia mampu menggerakkan tubuhnya dan langsung lari sekencang-kencangnya. Gerobaknya ditinggal begitu aja. Tak apalah, yang penting bisa lari dari sosok pocong itu. Ia langsung pulang aja. Seperti biasa, teror itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Para warga tidak bisa tidur sebab setiap malam Chong Chuli selalu mengetuk-ketuk pintu rumahnya. Pagi harinya, para warga memberitahukan kepada Pak RT. Mereka pun berunding membicarakan hal tersebut. "Pak, ini pocong Mbak Minah makin menjadi-jadi loh," ujar salah satu warga. "Njeh Pak, kemarin malam saya melihat pocong Mbak Minah yang bergelantungan di atap gerobak Mas Acong yang sedang terparkir di pinggir jalan," ujar Erik yang kemarin melihat gerobak Mas Acong. Bukannya Mas Acong yang nampak, namun malah pocong Mbak Minah yang sedang asik bergelantungan di atap gerobak. Setelah perundingan tersebut, pada akhirnya mereka memutuskan untuk membongkar makam Mbak Minah. Tak lupa mereka mendatangi rumah Mbah Modin. Sesampainya di rumah Mbah Modin, yang ia tengah ngopi ngerokok di depan teras rumahnya. "Assalamualaikum Mbah Modin." "Salam Pak RT." "Waalaikumsalam, ada apa?" jawab Mbah Modin, yang sepertinya sudah tahu apa tujuan mereka. "Udah ayo, tak ganti baju dulu bentar," ujar Mbah Modin. "Loh, sudah tahu toh Mbah, apa tujuan kami kesini?" jawab Pak RT. Mbah Modin pun hanya menganggukkan kepalanya sambil memasuki rumah. Tak lama kemudian Mbah Modin pun keluar, berjalan pelan menuju para warga yang sedang menanti. Mereka berjalan bersama-sama menuju ke pemakaman umum. Sesampainya di sana, makam Mbah Minah akhirnya dibongkar. Dan benar saja, tali pocong Mbah Minah belum terlepas dari tubuhnya. Tubuhnya membusuk, matanya sudah tidak ada, habis dimakan belatung. Menyeramkan sekali melihat pemandangan tersebut. Setelah melakukan hal itu, akhirnya warga bisa hidup tenang. Malam-malam pun tak lagi dihiasi oleh dok 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 Chong Chuli, Chong Chuli, Chong Chuli. Gimana guys, serem gak cerita Chong Chuli ini? Kalau kalian suka, jangan lupa di like ya.